Dikatakan di dalam Mazmur 34 ayat 10 dan 11. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, semua kita merindukan hidup yang baik, hidup yang tenang, hidup yang damai, hidup yang diberkati, atau hidup di dalam shalom, dalam damai dan sejahtera. Nah, Mazmur 112 ini berbicara tentang banyak hal terkait dengan berkat-berkat personal, berkat-berkat khusus yang disediakan oleh Tuhan untuk setiap orang yang berkenan kepadanya. Memang ada berkat secara umum. Misalnya karunia Tuhan atas napas kehidupan. Tuhan mengaruniakan napas hidup ini bagi semua orang tak terkecuali, baik bagi mereka yang jahat maupun bagi mereka yang baik. Karunia tentang iklim, waktu dan masa, semuanya dikaruniakan Tuhan, diberikan Tuhan, sama untuk setiap orang. Janjinya kepada Nuh, aku tidak akan menghukum bumi ini lagi dengan air bah. Sekalipun manusia hatinya jahat, aku akan menurunkan hujan atas bumi. Bagi mereka yang jahat pun bagi mereka yang baik. Itu adalah berkat secara umum. Tetapi Tuhan menyediakan berkat secara personal. Berkat-berkat khusus untuk mereka yang menaruh harap kepadanya. Berkat yang spesial. Ketika Tuhan telah menetapkan berkat itu, maka tidak ada satupun kuasa yang dapat membatalkannya. Contoh saja saudara-saudara, berkat personal yang Tuhan berikan dan janjikan kepada Abraham. Apa yang sudah Tuhan ikat dengan Abraham, tidak ada satupun kuasa dalam dunia ini dapat membatalkannya. Sekalipun ada kecenderungan dari sejak awal oleh Abraham untuk mempertanyakan janji Tuhan itu, berkat Tuhan itu, benar enggak Tuhan? Berkatmu itu spesial bagiku. Kalau spesial, engkau akan menjadikan aku bangsa yang besar, keturunanku akan menjadi orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat bagi dunia. Sekarang mana? 25 tahun lamanya Abraham menanti pemenuhan berkat personal. Janji spesial yang membuat dia meninggalkan keluarganya, membuat dia keluar dari rumah bapaknya, membuat dia keluar dari negerinya yang aman, yang tentram, yang makmur, yakni Ur Kasdim, Babilonia. Lalu dia melangkah berjalan hanya karena janji itu. 25 tahun menjadi seorang pengembara. Dia tidak dituntun ke negeri yang lebih subur dari Ur, tetapi melewati padang gurun yang gersang, padang gurun yang tandus, sampai ia tiba di Betseba. Di bawah pohon terbantin, di tengah padang gurun,
Di situ ia membangun kemahnya. Coba bayangkan. Meninggalkan tempat yang tenang, yang aman, yang nyaman. Cuma karena janji berkat personal, ia mengikuti jalan Tuhan. Lalu tiba-tiba ia bertanya tentang berkat personal itu. Dan Tuhan katakan, coba sekali lagi engkau pandang langit itu. Kalau engkau dapat menghitung bintang-bintang itu, demikianlah banyaknya keturunanmu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, janji ini tidak bisa dibatalkan oleh kuasa apapun. Dan pada akhirnya, Abraham menjadi berkat bagi banyak orang, termasuk iman Abraham yang telah menjadi berkat bagi kita yang hidup pada saat sekarang ini. Sebab Abraham menjadi bapa bagi setiap orang yang beriman. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, untuk mendapatkan berkat-berkat personal, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kita harus mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Kita harus menjadi orang yang sangat spesial bagi Tuhan. Syaratnya saudara-saudara adalah hanya satu, takut akan Dia. Apa artinya takut akan Tuhan? Perkataan takut tidak mengarah pada arti ngeri, lalu menjauhi apa yang kita takuti. Tetapi takut adalah sikap batin seseorang di hadapan Tuhan dengan meletakkan seluruh keberadaannya untuk dikendalikan oleh Tuhan. Ini aku Tuhan. Jadilah menurut kehendak-Mu. Jadi takut adalah sikap batin, karakter hidup, di mana seseorang secara utuh mempertaruhkan dan mempercayakan hidupnya hanya kepada Tuhan. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku yang jadi. Takut akan Tuhan memiliki korelasi yang kuat dengan kecintaan akan perintah Tuhan. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, berarti kita siap untuk melakukan perintah Tuhan. Kita siap untuk diatur menurut apa yang Tuhan inginkan berdasarkan firman-Nya. Dan karena itu saudara-saudara, tidak salah jikalau dalam khotbahnya, baik itu Yosua, baik itu Musa maupun Yosua, sangat menekankan tentang ketaatan untuk hidup berdasarkan firman Tuhan. Dalam Ulangan pasal 28, Musa menyampaikan sabda Tuhan kepada anak-anak Israel, kalau mereka mau menikmati berkat-berkat personal, maka tidak ada jalan lain. Segala sesuatu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia. Firman yang disampaikan oleh Musa kepada anak-anak Israel harus dilakukan dengan setia. Supaya apa? Supaya Tuhan Allahmu mengangkat engkau di atas segala bangsa, dan segala berkat ini akan datang kepadamu. Coba baca berkat personal di dalam Ulangan pasal 28. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau dengan berkat-berkat ini, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah lembu sapimu, dan seterusnya dan seterusnya. Spesial. Dan itu yang dipegang kuat oleh anak-anak Israel. Sehingga mereka dapat melangkah, menjalani hidup sekalipun sekarang sangat sulit untuk mengerti jalan Tuhan. Seperti situasi dan kondisi kita sekarang ini. Sangat sulit bagi kita untuk mengerti Tuhan
apakah benar janjimu kepada kami? Di tengah kondisi yang memahitkan kehidupan. Tidakkah ini gambaran dari perjalanan hidup anak-anak Tuhan? Anak-anak Israel perjanjian lama. Begitu banyak kepahitan yang diperhadapkan kepada mereka. Melintasi padang gurun, masuk ke tanah perjanjian, ada benteng Yeriko yang kokoh. Dan sebelumnya mereka harus menyeberangi sungai Yordan, yang pada zaman dahulu tidak mudah untuk diseberangi. Kisah penyeberangan Laut Teberau terulang pada penyeberangan sungai Yordan. Bangsa itu berjalan di tanah yang kering, masuk menghadapi benteng Yeriko. Mereka menaklukkan benteng itu bukan dengan kekuatan dan keperkasaan mereka, tetapi dengan kekuatan dan keperkasaan Tuhan. Lalu mereka menguasai dan mendiami negeri itu dengan mengusir semua bangsa-bangsa yang ada di sana. Nah, saudara-saudara, ini adalah perjuangan yang tidak mudah. Dan hal ini juga saya mau kaitkan bahwa berkat personal dari Tuhan itu ada, tetapi harus kita perjuangkan. Kita harus bergerak di tengah keadaan yang sulit sekalipun. Tidak bisa kita tinggal diam. Mari kita melangkah dalam iman bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan telah mengerjakan bagiannya, yakni penyertaannya bagi kita. Sekarang kita bergerak untuk bagian kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan itu, mari kita bangun di dalam iman bahwa Tuhan yang akan memberkatinya. Itu hal yang paling penting, saudara-saudara. Berkat personal yang sangat indah adalah anak cucu yang diberkati. Apalah artinya kita memiliki harta yang melimpah? Apalah artinya kita disebut sebagai orang yang berpengaruh karena jabatan, karena kedudukan, karena status sosial? Tetapi anak cucu kita selanjutnya adalah orang-orang yang membuat aib nama keluarga. Berkat yang paling utama bagi setiap anak-anak Israel, yakni anak cucu mereka akan diberkati. Sehingga saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, tidak salah di dalam Mazmur 37 ayat 25 dikatakan seperti ini. Orang benar tidak akan ditinggalkan, dan anak cucunya tidak meminta-minta roti. Betapa sedih hati kita Bapak Ibu, ketika kita menyaksikan keturunan kita menjadi orang yang mengemis di jalan. Orang yang mengais tempat sampah hanya untuk mencari roti yang telah dibuang oleh orang. Menyaksikan anak cucu kita yang dengan ratapan dan tangisan menadakan tangan kepada orang kaya, memohon belas kasih hanya karena sesuap nasi. Betapa mirisnya keadaan itu, dan tentu sebagai orang tua kita tidak mengharapkan hal demikian. Berkat personal inilah yang dijanjikan oleh Tuhan. Keturunanmu akan diberkati untuk selama-lamanya.